SD. Apa tuh? Ini mau ikut pilkate. Apa pilkate? Pemilihan ketua RT. Jadi lagi mau ngelengkapin syarat-syaratnya. Ijazah SD. Ngintip dong, Cing. SMP, SMA, kuliah. Coba lihat. Ini ijazah asli. Iya. Kok nggak ada fotonya? Ya nggak tahu emang dari sananya saya. Kayaknya kita ada kesenjangan deh, kesenjangan Kenapa? generasi. Iya, ini emang fotokopi sih. Coba lihat ini, nih, bener ya. Benar. Fotokopi tapi Ya. beneran. Beneran. Dari Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hah? Kok jadi entertainer, Cing? Ya kan sarjana ilmu sosial dan ilmu Politik. penghiburan. P-nya penghiburan. Iya. Oke. Tapi intinya ini ijazah punya Cing. Berarti udah lulus tahun 96. Alhamdulillah. Tahun 96. Iya, jadi yang penting saat kuliah kita tuh diajarin gimana logika berpikir yang benar sehingga bisa digunakan pada saat kita bekerja di bidang apapun. Berarti bersyukur, Cing, Ya. bisa mengenyam pendidikan, ada ijazahnya sampai kuliah dan juga berguna sampai sekarang, ada pekerjaan yang berkah, bermanfaat. Cuma memang nggak semuanya, Cing, orang tuh beruntung. Ada yang nggak beruntung? Misalnya ijazah aja, Ya. di balik suasana Hari Pendidikan ini masih banyak warga yang ijazahnya ditahan sama sekolah. Kebayang nggak, Cing, kalau ijazahnya ditahan sekolah, susah kan? Cari kerja nggak cuma melanjutkan ke pendidikan tinggi tapi juga mencari pekerjaan layak. Ini yang jadi masalah. Kenapa bisa ditahan ya? Salah apa dia? Kenapa? Kita lihat, ini dia liputannya. Bertahun-tahun Lucky Muhammad Reza, lulusan SMK di Jakarta, luntang-lantung, tak bisa melanjutkan pendidikan tinggi pun mendapatkan pekerjaan layak. Sudah 6 tahun ijazahnya di tingkat SMK ditahan sekolah karena menunggak biaya pendidikan. Demi menebus ijazah, ia harus menyiapkan uang hampir 3 juta rupiah. Angka ini berat bagi Lucky dan keluarga, sebab ibunya yang menjadi tulang punggung keluarga hanya menerima upah 1 juta rupiah sebagai pekerja rumah tangga. Pada saat ibu saya mengajukan ke sekolah untuk meringankan pembayaran ijazah tersebut itu tidak bisa dari sekolahnya, dikarenakan dari sekolah itu tetap harus membayarkan iuran yang masih nunggak itu. Berbekal ijazah versi digital yang dilegalisir, selama ini Lucky terus berupaya melamar pekerjaan demi mengumpulkan uang menyicil ijazahnya. Tapi tak banyak perusahaan yang mau merekrut lulusan SMK tanpa mengantongi ijazah asli. Ia sebenarnya sempat bekerja di suatu perusahaan ekspedisi, tapi upah untuk mencicil ijazah masih tak mencukupi. Pada saat bekerja itu kan, saya itu kan gajinya maksudnya itu di bawah gitu loh Kak, di bawah UMP, bahkan angkanya itu kan cuma buat kebutuhan saya di rumah gitu, kayak jajan sehari-hari saya gitu. Jadi nggak cukup untuk membayar angsuran dari iuran tersebut gitu. Saya juga mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk terus maju dan berkembang. Salah satunya dari pendidikan gitu. Karena kan dari keluarga saya gitu, hanya saya yang sekolahnya tinggi, itu pun SMK gitu. Lucky Muhammad Reza berharap uluran tangan pemerintah untuk membantunya menebus ijazah SMK. Guna menyelesaikan ijazah yang ditahan sekolah, pemerintah Provinsi Jakarta membuat program pemutihan ijazah. Program ini jadi bantuan bagi siswa kurang mampu yang belum mengantongi ijazah meski telah lulus bertahun-tahun. Tahap kedua penyerahan ijazah kepada warga tersebut berlangsung pada peringatan Hari Pendidikan 2 Mei lalu. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini harus hadir dan kami bersyukur Basnas Basis membantu ini bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga pemerintah DKI Jakarta. Per 2 Mei, Pemprov Jakarta telah menyerahkan 448 ijazah kepada warga Jakarta untuk tahap pertama dan kedua program pemutihan ijazah dengan anggaran 1,69 miliar rupiah. Meski demikian, Pemprov Jakarta mengakui masih ada lebih dari 6.600 ijazah yang masih ditahan sekolah. Untuk menebusnya, Pemprov menyiapkan dana 34,7 miliar rupiah. Program pemutihan ijazah jadi harapan bagi warga kurang mampu untuk lebih lancar melanjutkan pendidikan tinggi. Ijazah pun jadi salah satu bekal utama bagi warga yang ingin mencari pekerjaan layak untuk masa depan mereka. Tim Liputan Kompas TV.
cukup miris ya, Ya. lihat ya, ijazah yang harusnya itu jadi hak dari pelajar yang sudah lulus, tapi memang satu dan lain hal membuat dia tidak bisa diambil. Nah, ada beberapa hal tadi dan bagaimana solusinya kita akan berbincang langsung dengan salah satu warga yang ijazahnya masih ditahan sekolah, ada Luki Muhammad Reza, dan juga kami sudah kehadiran juru bicara Gubernur Jakarta Ciko Hakim yang juga sudah hadir di studio Menara Kompas. Silakan Mas Luki, Mas Ciko, hai. Halo Kak. Apa kabar? Halo. Apa kabar, Mas Luki? Halo, Friska. Hai. Apa kabar? Kabar baik, Mas Ciko. Alhamdulillah. Silakan di sini, Thank you. Mas Ciko di sini silakan. Nah, selamat datang. Saya ke Mas Luki, boleh cerita dong. Jadi gimana sih ijazahnya Mas Luki itu sampai ditahan? Karena masih ada tunggakan dari sekolah sih Kak, lebih tepatnya gitu. Karena kan saya begitu lulus dari SMP nggak masuk untuk sekolah negeri, jadi masuk ke sekolah swasta, dan sekolah swasta kan pasti ada angsuran-angsuran yang harus dibayarkan gitu. Itu tunggakannya maksudnya tunggakan untuk bayar khusus ijazah atau tunggakan SPP Semuanya, atau apa? semuanya, termasuk kayak SPP, uang gedung sekolah gitu. Oh, Berapa tuh totalnya? Kalau untuk keseluruhan jumlahnya itu sekitaran 3 jutaan sih Kak, untuk mendapatkan ijazah aslinya. Gitu. Tahun berapa waktu itu? Saya masuk sekolah SMK swasta itu tahun 2016, lulus di tahun 2019. berarti udah 6 tahun sekarang ada di masih ada di sekolah Masih ada di sekolah, ijazahnya. masih. Nggak ditengokin gitu. Tapi Bisa nyicil gak sih tapi? Bisa Bisa dicicil. nyicil? Bisa dicicil. Dan selama ini udah pernah nyicil atau? Udah pernah nyicil. Saya ada kuitasi pembayaran pencicilan ijazah tersebut. udah berapa yang dicicil sama Mas Luki? Kurang lebih itu saya udah 3 kali nyicil sih Kak. Iya. Yang sudah terbayarkan berarti berapa dari 3 kali nyicil itu? Kurang lebih sekitaran 2 juta kalau nggak salah sih Kak. Saya bawa kuitasinya. Oh ada, Ada. 2 juta rupiah. Dan tersisa tadi ya 1 juta lagi. Masih 3 juta. Oh itu tuh sisanya 3 juta, Sisanya 3 yang juta. sudahnya Yang 2 sudah juta, berarti terbayarkan totalnya tuh 5 juta. Iya kurang lebih sih. Oke. Nah kok bisa sebanyak itu, berarti tunggakan dari tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Itu semenjak pas kelas 3 sih Kak. Kelas 3 tuh kita ada yang namanya ujian praktek, kompetensi gitu, kejuruan dan lain-lainnya gitu. Oke, bisa ikut tapi ijazahnya masih ditahan gitu Iya. ya, syarat dari sekolah. Iya betul. Itu dari sampai sekarang apa upaya yang Mas Luki lakukan ya, cicil sekarang kerja atau apa? Baru masuk kerja sih Kak. Oh baru masuk. Sempat nganggur itu selama 2 tahun di tahun 2022 sampai 2023. Nah, kerjanya gimana kalau memang syarat-syaratnya harus ada ijazah? Untuk syarat-syarat, sekarang. yang sekarang, saya bermodalkan ijazah legalisir sih. Oke. Diterima ya? Maksudnya ada beberapa perusahaan yang pengennya ijazah asli, bahkan lahan Iya. ijazah pekerjaannya gitu. Iya betul, ada beberapa perusahaan yang ingin melihat gitu, walaupun dalam bentuk aslinya seenggaknya dia bisa melihat. Oh, disertakan aja gitu? Disertakan aja, iya. Ini masalahnya Mas Luki, Mas Ciko, mungkin masih banyak juga yang lain. Tadi lihat dari datanya, ternyata banyak juga di DKI Jakarta. Nah, apa sih yang dilakukan dengan pemutihan ijazah kalau dari Pemprov Jakarta? Jadi gini, mengetahui realita bahwa banyak kasus-kasus seperti ini, ya kita tahu di Jakarta ini problemnya kan beragam. Nah, salah satu problem yang terjadi adalah hal-hal seperti ini, bahwa masyarakat, warga, anak-anak usia sekolah maupun yang sudah lulus itu banyak tidak bisa mendapatkan ijazahnya karena banyak tunggakan-tunggakan. Karena memang ketidakmampuan. Khususnya sekolah swasta ya, karena sekolah negeri ini kan seharusnya sudah gratis, tis gitu ya. Apalagi juga ada KJP dan lain-lain. Nah, tetapi terkait dengan ini, inilah menjadi concern dari Pak Pramono Anung gitu. Sebenarnya concern ini sudah kita bahas sebelum menjadi gubernur Jakarta gitu. Bahkan sebelum di masa kampanye ini salah satu hal yang memang akan kita upayakan untuk bisa carikan solusi. Nah makanya ada pemutihan ijazah. Nah inilah kenapa sih harus betul-betul diputihkan atau harus kita bantu untuk menembus. Karena udah pasti nomor 1 dari keluarga tidak mampu. Ya, tadi kita lihat kehidupannya Mas Luki ya, dengan ibunya yang tinggal sendiri ya, udah nggak ada ayah. Artinya ini banyak terjadi di banyak siswa maupun orang-orang yang sudah lulus sekolah. Nah total yang kita data sampai hari ini tuh udah ada 6.600. 6.600. Mungkin Luki belum termasuk. Iya kan, artinya yang 1.600 tapi alhamdulillah tadi sebelum kita masuk ke sini sempat ngobrol-ngobrol sama Luki lah. Insya Allah nanti
datanya Luki akan kita minta, dan mudah-mudahan di gelombang ketiga nanti, gelombang keempat, ya insya Allah tahun ini kita bisa bantu lah. Pemprov DKI harusnya bisa bantu. Karena memang apa yang disampaikan tadi terkait dengan kondisi keluarganya dan lain-lain, itu Luki masuk dalam kriteria yang harusnya kita bisa bantu. Nah, kita bekerja sama dengan Basnas, dan memang waktu di awal kita banyak berkonsultasi dengan Basnas, dan ini masuk dalam kriteria Basnas untuk bisa memberikan bantuan. Karena kan yang kita bisa pastikan bahwa semuanya yang ijazah tertahan akibat tidak bisa membayar tadi SPP, uang gedung dan lain-lain, uang praktek ya kalau di SMK, ini pasti dari keluarga yang tidak mampu. Jadi itu semangatnya adalah apa? Semangatnya karena Pak Pramono Anung itu sejak awal kan semangatnya ingin membangun Jakarta dari bawah, kata-katanya gitu. Yang dijanjikan oleh Pak Pramono Anung ini bukan pembangunan fisik yang utama ya, tapi pembangunan masyarakatnya, warganya. Kalau kita mau menuju kota global, kita mau menuju kota maju, pusat perekonomian nasional dan lain-lain yang mentereng-mentereng tadi itu disebutkan, nggak mungkin kalau kesejahteraan warganya tidak tercapai. Nah, salah satu yang menuju kesejahteraan apa sih? Mendapat pekerjaan yang layak, ya kan. Sementara orang-orang yang sudah lulus sekolah, artinya punya ijazah dan ijazah tertahan, kan orang-orang yang sekolah beneran, ya mereka berupaya untuk menyelesaikan pendidikannya, tapi tertahan, masa depannya terhambat untuk bisa maju karena tadi. Luki ini kan saya tadi ngobrol SMK-nya bidang multimedia, sekarang kerjain di gudang. Sebelumnya kerja di pabrik gitu. Nah, dan kalau sepengetahuan saya pernah dengar juga, artinya apa? Ketika ijazah aslinya nggak bisa ditunjukkan ke tempat pekerjaannya, ya pekerjaannya perusahaannya itu kadang-kadang itu menjadi celah bagi mereka untuk mengatakan ya gajimu hanya bisa segini. Iya, karena kan? ada celah, ada persyaratan itu ya. Nah, ini sangat disayangkan ya kan, hidup di Jakarta ini nggak murah. Ya, dan warga Jakarta juga harus bisa hidup secara layak gitu, apalagi orang-orang yang sudah menempuh pendidikan dan karena satu dan lain hal tidak mampu bisa membayar SPP, uang gedung dan lain-lain. Luki sebenarnya sekarang udah tahu belum bahwa ada program pemutihan ijazah, pembayaran tunggakan ijazah? Untuk informasi tersebut sih saya belum tahu infonya sih, Cing. Baru tahu tadi di sini? Baru tahu tadi di sini, ya betul. Ada yang mau disampaikan? Mungkin kalau browsing jangan lihat yang ya kan, yang nari-nari aja. Tapi sebenarnya info itu didapat di mana sih, Mas Ciko? Kalau ada program selain di berita ya, tentunya. Selain di berita ya, memang ya harus mencari langsung ke suku dinas pendidikan atau dinas pendidikan. Tapi kan kita senang ya ada acara-acara seperti ini juga, media-media juga banyak meliput karena kan kita juga perlu bantuan dari word of mouth dari teman-teman, dari teman-teman media khususnya yang kemudian bisa supaya warga tuh tahu gitu. Jadi itulah salah satunya, dan alhamdulillah hari ini dipertemukan sama Luki, dan memang tadi ya kita ngobrol-ngobrol masuk dalam kriteria yang mudah-mudahan tahun ini bisa lah kita. Luki tahu nggak ada beberapa teman Luki yang satu angkatan mungkin yang masih ijazahnya masih tertahan kan udah 6 tahun atau bahkan ada yang lebih dari 6 tahun? Termasuk abang kelas saya, adik-adik kelas saya, dan seangkatan pun ada. Kira-kira berapa orang Luki tahu? Kalau untuk berapa orangnya mungkin sekitaran 10 orang tuh ada. Oke. Dan termasuk teman di rumah pun ada. Oh, berarti di satu sekolah atau di lain sekolah? Lain sekolah. Kalau untuk di rumah itu lain sekolah. Oke, tapi yang tadi teman-teman satu sekolah juga ada ya? Ada, yang beberapa. kakak kelas itu dan adik kelas. Ya, termasuk adik kelas juga ada. Artinya bukan cuma Luki aja, banyak yang mengalami hal yang sama, Mas Ciko. Nah, concernnya gimana sih? Apakah di kepemimpinannya Pak Pramono selain pemutihan ijazah ya dipantau misalnya setiap berkala, setiap berapa tahun sekali melihat ada atau enggak kasus-kasus seperti ini? Ya memang yang pertama kita ingin masukan dari masyarakat, dari orang-orang yang tentunya terdampak soal ini ya. Jadi harus proaktif juga gitu. Jangan juga menunggu ya kan, proaktif datang ke suku dinas pendidikan di setiap kotanya ya, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu dan lain-lain untuk bisa menanyakan terkait ini dan bagaimana cara prosedurnya. Prosedurnya nggak sulit-sulit amat. Yang pasti harus KTP warga, KTP Jakarta karena dana yang digunakan kan Basnas DKI ya. Jadi
Dan ini ada program memang khusus untuk warga Jakarta. Nah yang kedua sekolahnya sekolah swasta. Karena kalau sekolah negeri kan memang seharusnya gratis. Justru kalau sampai ada yang tertahan ya kita tinggal perintah aja kepala sekolah negerinya, kenapa itu ditahan kan gitu ya. Kalau swasta Pemprov nggak punya wewenang, suku dinas. Pemprov nggak punya wewenang terkait itu. Dan memang inilah yang menjadi masalah. Walaupun memang ada peraturan dalam undang-undang, saya lupa nomor berapa, itu bahwa menahan ijazah itu nggak boleh gitu ya. Tapi itu kan dari pusat ya, kewenangan pusat, lebih ke kewenangan pusat. Tapi pada prinsipnya ya kita nggak mau warga Jakarta ini makin sulit hidupnya gitu kan, karena kesulitan satu orang itu menjadi kesulitan bersama. Iya betul. Ya kenapa kesulitan bersama? Karena akhirnya kan Lucky ini cukup pekerja keras kalau dilihat dari kisahnya ya, dia tetap berupaya untuk mencari kerja, tapi kan banyak juga yang akhirnya jadi putus asa. Akhirnya menjadi apa? Jadi beban. Ya bebannya apa? Bebannya bansos juga, subsidi juga. Jadi daripada kita mengeluarkan subsidi yang atau bansos dan hidup dari bansos ke bansos, mending dananya kita pakai untuk menebus ijazah yang bersangkutan gitu. Ya. Nah, Dan kemudian kehidupannya bisa menjadi lebih layak. Lucky bisa dibilang sekarang juga kan kepala keluarga ya, karena ibunya bergantung juga pada Lucky ya. gitu. Ya, artinya bisa menghidupi orang lain di keluarganya. Nah, selain upaya Lucky, nggak sendirian ternyata tadi Lucky ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah juga dari gelombang ke gelombang mungkin bisa dijelaskan sama Mas Ciko, tapi nanti kami kembali di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan saja. Masih di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, tadi ada 6.600, Lucky belum termasuk salah satunya bahkan ya. Nah, tapi kalau dari Lucky ada yang mau ditanyain langsung nggak ke Mas Ciko mumpung ketemu nih di studio Sapa Indonesia Malam? Kalau untuk yang ditanyain dari saya sih Pak, salah satunya apa sih Pak solusinya buat kami sebagai siswa dari kalangan yang orang tidak mampu dengan adanya masalah-masalah seperti ini gitu loh. Untuk di Pemprov DKI Jakarta ya, walaupun memang masih banyak masalah seperti ini, tapi dibandingkan dengan daerah-daerah lain sebenarnya Jakarta ini sudah cukup paling lumayan lah terkait ini. Walaupun secara nasional memang kita punya problem itu dan kita nggak bisa nutup mata terkait itu. Walaupun sekolah negeri udah gratis, tapi kan kadang-kadang tidak bisa menampung sekian banyak siswa yang memang ingin bersekolah dan memang harus bersekolah. Nah artinya kemudian kembali lagi akhirnya ada sekolah-sekolah swasta. Kalau kita menyebut sekolah swasta dalam hal ini ya, kita nggak nyebut yang elit ya, kita yang menyebut sekolah-sekolah swasta, SMK dan lain-lain yang memang sebenarnya biayanya juga masih bisa terjangkau walaupun kita tahu level ekonomi masyarakat apalagi hari-hari ini dalam kondisi ekonomi dunia bahkan bukan cuma Indonesia dan Jakarta juga yang cukup memprihatinkan. Nah, artinya banyak tadi kendalanya kan, mungkin juga Lucky di awal ketika masuk sekolah berpikir masih mampu lah gitu, tapi dalam perjalanan kan satu dan lain hal terjadi. Ya, kemudian ketidakmampuan itu terjadi juga sehingga tidak bisa menembusnya. Nah, salah satu program dari Gubernur Pramono Anung untuk DKI Jakarta adalah sejak awal dari masa kampanye dan dari masa transisi sampai sekarang yang memang akan kita wujudkan, salah satunya adalah menggratiskan sekolah swasta juga. Jadi kalau sekolah negeri itu udah pasti gratis, nah sekolah swasta itu akan kita gratiskan. Tentunya tadi swasta yang seperti apa, kita nggak mungkin menggratiskan, boleh sebut merek lah ya, Al-Azhar, ya kan, Lab School, atau Ikhlas gitu ya kan, nggak mungkin gitu, atau Al-Izhar. Kita menggratiskan sekolah-sekolah seperti yang mungkin di mana Lucky menempuh pendidikan. Oh, kasusnya juga banyak tahannya di sekolah. Ini dalam tahun ini akan ada uji coba di beberapa sekolah yang dikhususkan di mana banyak siswa yang kita data di sekolah itu memang siswa-siswa yang kurang kemampuannya lah. Oke, kalau Lucky setelah misalnya dapat ijazah mau lanjut pendidikan lagi atau fokus ke kerja? Kalau bisa sih kerja sambil kuliah sih Kak. Kalau masalah kenapa? Karena ada salah satu kebanggaan dalam diri saya gitu. Selain saya bisa bekerja mencari uang untuk keluarga, saya juga bisa menempuh pendidikan gitu. Lucky sekarang menghidupi berapa orang di keluarga? Kalau untuk saat ini saya di rumah itu tinggal berdua dengan ibu. Lucky memang tulang punggung buat ibu ya? Ya bisa dibilang. Penghasilan cukup? Untuk penghasilan ini kurang sih sebenarnya Kak. Jauh dari kata cukup dibilang. Kalau untuk masalah pembayaran sih hanya cukup untuk biaya sehari-hari saya saja gitu. Ya seperti ongkos jalan kerjanya gitu. Karena kan
akomodasi dalam transportasi bekerja kan juga membutuhkan pengeluaran uang gitu. Karena kan di Jakarta ini dibilang keras sih nggak terlalu keras gitu loh Kak. Cuman ekonominya aja sih yang agak tinggi gitu. Biaya hidupnya yang Biaya mahal hidup ya. yang mahal ya betul. Memang kalau ada uang Jakarta jadi lembek. Kalau nggak ada tuh keras banget rasanya. Pemprov kan banyak banget masalahnya ya. Terutama masalah pendidikan yang jadi Jakarta banyak masalahnya, Pemprov banyak masalah kan. Ya, permasalahan. Permasalahannya. Langsung defensif. Termasuk pendidikan yang banyak disorot. Gitu. Nah, maksudnya supaya hal ini tidak terjadi, mungkin ada terobosan-terobosan untuk yang memang dibilang kalau tidak ada kewenangan mengatur sekolah swasta itu apa yang bisa Itu tadi kita berupaya kembali memilah-milah sekolah swasta yang memang bukan sekolah elit dalam artian mahal ya, yang memang diminati oleh banyak warga, mayoritas warga yang khususnya kemampuan ekonominya kurang ya, itu di mana itu yang nanti akan kita subsidi sehingga kita bisa mewujudkan sekolah itu gratis, betul-betul gratis bagi warga yang tidak mampu se-Jakarta ini. Artinya apa? Ya bukan cuma sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta seperti itu. Itu yang maksimal yang kita bisa lakukan. Nah sebelum itu terjadi hal-hal yang seperti ini, penunggakan pembayaran yang kemudian menjadi ijazahnya tertahan, ya itu kita putihkan. Dan itu serius kita lakukan dan dananya alhamdulillah ada kok. Untuk Jakarta tuh ada. Jakarta nih agak-agak lumayan lah soal kekuatan fiskalnya ya dibandingkan daerah lain dan kita juga nggak punya ketergantungan fiskal pada pusat. Artinya kita bisa mengelola sendiri keuangan kita untuk kepentingan warga Jakarta asal pengelolaan itu betul-betul tata kelolanya baik dan betul-betul prudent, comply sehingga peruntukannya itu jelas. Mudah-mudahan di kepemimpinan Pak Pramono Anung dan Rano Karno ke depan perlahan tapi betul-betul terus ada progres. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan supaya saudara-saudara kita dan seluruh warga Jakarta itu hidupnya nyaman. Luki masih ingat gak kalau komponen untuk menebus ijazah aja itu berapa harganya? Di luar tunggakan mungkin uang praktek, uang ini memang ada komponen untuk uang ijazah gitu? Ada. Itu berapa besar kalau masih? Kalau yang paling besar itu mungkin wisuda. Oh, wisudanya? Wisuda yang paling besar. Harus bayar wisuda juga sebelum ijazah keluar gitu? Jadi itu ada, dari sekolah itu ada rate. Kalau misalkan untuk mendapatkan fotokopi legalisir, itu minimal itu sekitar kalau nggak salah di tahunan zaman saya itu 2019, 2 juta itu baru bisa dapat. Sedangkan saya masih di atas 2 juta. Itu fotokopinya saja? Fotokopinya saja. Fotokopi legalisir saja 2 juta. 2 juta. Kalau sampai dapat ijazah aslinya itu? Harus lunas. Harus lunas semua tunggakan? Semua tunggakan. Wah ini berat sekali. Coba kalau kita bandingkan ya, Luki penghasilan, mohon maaf saya tanya, perkiraan penghasilan setiap bulannya berapa? Saya itu per hari 95.000. Oh harian ya berarti? Harian masuk dibayar, nggak masuk nggak dibayar. Oh kalau nggak mungkin masuk semua juga kan berarti betul. ya 95 kali 2 aja cuma ya 2 juta sekian. 1,8 sampai 2 juta sekian ya. Dan belum menghidupi keluarga kan? Kebutuhan ongkos juga ongkos juga dari situ. Uang makan juga dari situ? Dari situ. Uang makan juga dari situ ya. Dari mana uang untuk mengeluarkan sisa 3 juta rupiahnya itu yang masih itu yang masih berat, makanya kayak saya juga kan udah ngerasain nganggur selama 2 tahun, jadi kayak ya udahlah yang penting ada kerjaan apa aja yang penting saya kerjain gitu. Oke. Sekarang Luki kerjanya di mana? Saya di Jalan Petojo Selatan itu namanya Fix Print. Sebagai apa? Sebagai anak gudang. Oh anak gudang. Yang kerjanya harian tadi itu yang kerja di gudang, ngatur lalu lintas barang di gudang gitu? Iya, bongkar muat. Bongkar muat. Jadi mungkin karena ijazah tertahan, nggak bisa ngelamar sesuai dengan apa keahliannya waktu SMK gitu ya? Iya. Jadi apa aja, dibayar berapa aja, asal masih ada yang nerima ya udah. Iya betul. Waktu ngelamar kerja pernah ditolak nggak gara-gara nggak ada ijazah yang aslinya itu? Pernah. Jadi pada saat itu saya pernah ngelamar di salah satu perusahaan retail yang salah satu gajinya itu lumayan besar. Maksudnya standar lah untuk di Jakarta gitu. Jadi pada saat itu saya udah lulus di tahap interview. Kemudian begitu lanjut ke proses screening, itu harus melampirkan ijazah asli. Pada saat proses tersebut saya tidak ada, ya udah akhirnya saya tidak jadi. Tidak lolos. Padahal sudah wawancara ya? Sudah. Di bagian apa waktu itu Luki maunya? Pramuniaga. Ya. Jadi kita lihat
kayaknya permasalahannya hanya ijazah tertahan, padahal dampaknya bisa jauh banget gitu. Panjang, betul. Dari tertahannya sebuah ijazah ini. Iya, dan ini kan seringkali jadi alasan ya Mas Ciko ya, ijazahnya nggak ada yang asli, padahal ada ijazahnya, tapi hanya punya fotokopi legalisirnya, terus itu dihambat untuk cari kerjaan yang layak. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu cepat? Karena begini Mas, ini kan pasti butuh pergelombang kan, nggak mungkin semuanya 6.600 langsung. Nah, apa yang bisa jadi solusinya kalau dari... Tapi kalau kita lihat dari gelombangnya kan tiap minggu ini ada sekitar dalam 2 minggu aja ada 500 ya. Mudah-mudahan nggak sampai berapa bulan itu bisa terselesaikan ya, itu satu. Tapi kan nggak bisa juga kita terus-teruskan memutihkan ijazah. Makanya tadi dalam tahun ini kita targetkan akan ada uji coba untuk menggratiskan beberapa sekolah yang khususnya berada di kawasan RW Kumuh misalnya, dan juga kita tahu kita sedang mendata dari Dinas Pendidikan, mendata bagi siswa-siswa yang tidak mampu ini banyak sekolahnya di mana, SMK-nya di mana. Nah ini untuk supaya ketika mereka nanti lulus jangan sampai terus ijazahnya tertahan. Jadi kita mesti ngulang lagi situ. Lebih baik sejak awal ya kita coba bicara dengan yayasan dari sekolah-sekolah tersebut. Nah, oke, kita subsidi nih ya untuk Anda bisa memberikan gratis pendidikan untuk mereka, enggak gratis, pendidikannya dulu. SPP, uang gedung itu ditiadakan sehingga seperti juga sekolah-sekolah negeri. Tapi Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Pramono Anung ini serius dalam hal-hal seperti ini ya. Dan mungkin kalau kita bicara soal pemutihan ijazah misalnya, ini baru terjadi saya rasa di Pemprov ini, saya belum tahu juga ya data lengkapnya. Tapi minimal di Jakarta ini menjadi masalah klasik yang terjadi udah tahunan ya. Bahkan kalau kita bisa, ini 6.600 yang baru didatakan, kita belum tahu kayak Luki. Kan kita belum masuk di situ, kan teman-temannya Luki juga belum mungkin masuk situ. Dan banyak juga mungkin ada yang tertahannya udah 15 tahun, ya kan ada 10 tahun gitu. Dan mudah-mudahan nih kita bisa atasi, tetapi kembali lagi memang kuncinya adalah pendidikan gratis untuk semua. Itu memang kalau bisa dicapai, kalau kekuatan fiskalnya cukup, seharusnya seluruh Indonesia harus begitu. Sehingga hal-hal seperti ini nggak terjadi. Karena ujungnya nanti jadi beban negara juga. Betul. Luki, kalau memang nanti ijazahnya sudah di tangan, tadi bilang pengen kuliah lagi sambil bekerja, tuh kuliah pengen ambil jurusan apa? Psikologi, Cing. Psikologi? Iya. Emang SMK itu bisa untuk ke psikologi? Ya dicoba dulu. Oke. Kenapa mau jadi psikolog? Pengen jadi HRD, Cing. Kayak pengen jadi HRD buat bantu teman-teman yang kayak Luki dulu. Ya karena kan udah ngerasain ya Kak, maksudnya nyari kerja betapa susahnya gitu. Jadi kalau misalkan siapa tahu kalau misalkan ada rezekinya saya menjadi HRD ya entah kapan gitu. Saya bisa membantu teman-teman saya gitu. Walaupun kembali lagi ke aturan perusahaan, tapi seenggaknya Luki ngerasain gimana susahnya cari kerja dengan kondisi sekarang ya. Maaf saya tanya, berapa umurnya Luki sekarang? 24 tahun Kak. 24 tahun ya. Dan kan kalau kita lihat semakin lama nanti ijazah tertahan, itu kan sudah lewat usia produktif muda. Betul. Itu akan menjadi kendala juga dapat pekerjaan yang layak dengan posisi yang baik, dengan gaji yang baik juga. Benar banget. Dan kalau kondisi ini menurut Mas, menurut dirimu apa sih Mas yang jadi yang jadi kendala antara pemerintahan ke pemerintahan provinsi? Kok ini masih terus terjadi sampai sekarang? Ya permasalahannya kan memang gini ya, kita juga nggak bisa menyalahkan pemerintahan yang lalu, apakah lebih baik dengan yang sekarang daripada yang lalu. Kita nggak mau menyentuh itu. Tapi permasalahannya memang kalau kita mau serius untuk membangun suatu daerah misalnya gitu kan, yang perlu kita tingkatkan apa sih SDM-nya. Makanya tadi membangun dari bawah itu artinya apa sih? Membangun SDM-nya. Membangun SDM, apa sih kesiapan SDM itu untuk masuki kerja, ya kan, untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan harus terjangkau dan harus kalau bisa gratis bahkan tadi untuk semua, khususnya bagi warga yang tidak mampu. Dan ini kalau difokuskan di situ, saya rasa dalam 1-2 tahun ini akan ketemu formula yang tepat. Tapi kan permasalahannya memang tadi disampaikan oleh Cing Abdel tadi, bahwa Jakarta ini kompleks, permasalahannya banyak. Ya, mungkin kalau pemimpinnya fokus dalam hal-hal tadi membangun dari bawah, pembangunan SDM diutamakan dulu, semuanya akan bisa terselesaikan. Oh, ini targetnya kapan, tahun Mas? ketiga, tahun keempat, tahun kelima kita bicara soal pembangunan fisik dan lain-lain. Target 6.600 ini beres, termasuk juga penambahan data. Kalau kita lihat dari patternnya kan dalam 2 minggu udah 500 beres. Kaliin aja.
ya kan tiap minggu mungkin 250 lah rata-rata ya. Saya rasa beberapa bulan juga beres untuk yang 6.600. Termasuk untuk Tapi pendataan kemudian kan lagi ya. pasti kan akan pendataan lagi, akan ada laporan lagi. Tapi ya alhamdulillah kalau bicara soal kemampuan fiskalnya Jakarta melalui APBD misalnya atau pemasukan non APBD ya kan, atau juga seperti dari kalau hal-hal seperti ini ternyata bisa di cover oleh badan zakat ya kan, seharusnya mampu. Tapi bagaimana kita bisa, pendataan itu paling penting sebenarnya. Ada membuka juga yayasan yang berinisiatif untuk mendatakan ini ke Pemprov atau gimana? Yayasan Sistem dari jemput bola gitu? SMK-nya mungkin sekolah-sekolah mendaftarkan bahwa masih ada beberapa siswa. Iya betul. Jadi pendataan ini satu SMK-nya melaporkan, sekolah swastanya melaporkan, tapi dinas pendidikan melalui suku dinasnya juga datang ke mendata ke sekolah-sekolah juga. Jadi saling lah ya jemput bola. Termasuk juga tadi yang bersangkutan melaporkan, ya kan, datang ke suku dinas pendidikan mengatakan bahwa ijazah saya tertahan di mana, di sini. Ya, karena semakin lama tertahan ijazah justru semakin lama orang punya kesempatan untuk bekerja. Iya, betul. betul. Dan kalaupun dapat pekerjaan tadi nggak maksimal, nggak sesuai dengan bidang pendidikan. Usia produktifnya juga akan lewat. Nah, Luki, karena sudah ketemu Mas Ciko langsung, udah ada di sini, apa yang jadi harapan? Pasti dirimu punya harapan besar untuk cepat dapat ijazah itu ya? Iya, betul. Harapan saya sih semoga cepat-cepat saya mendapatkan ijazah tersebut, karena sudah lama juga kan 6 tahun saya mengalami ngelamar kerja tuh sesulit apa gitu. Jadi saya kayak buat berkembang gitu sedikit sulit perihal tersebut. Itu aja sih Kak. Oke, dan minimal sekarang Luki itu udah 6.601 ya yang kedata sama Mas Ciko ya. Oleh Pemprov Jakarta, amin. Nah kalau misalnya kira-kira aja Luki terdata sekarang atau ada teman Luki yang lain, paling cepat itu target dari Pemprov kapan Mas? Kita upayakan lah di tahun ini harusnya bisa dapat. Berkala tadi ya, karena kan karena tadi udah ada data yang masuk, tapi kita upayakan untuk bisa masuk lagi sehingga mungkin lebih dari 6.600 itu yang itu kan data sementara ya, yang saya rasa dalam beberapa bulan akan selesai dan pastinya kan akan terus dilakukan pemutihan itu. Pokoknya targetnya Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno adalah jangan sampai ada satupun ijazah anak Jakarta yang tertahan akibat ketidakmampuan ekonomi. Nah itu ditunggu itu aja intinya. Terima kasih atas waktunya Mas Ciko Hakim. Aku terima kasih Friska diundang. Terima kasih. Terima kasih. Segera dapat ijazahnya, segera jadi psikolog, segera jadi HRD, terimain semuanya. Amin, amin ya Rob. Amin. Terima kasih Cik. Dan jadi berkah buat ibu juga ya, membantu keluarga, amin. Dan berikutnya bicara soal masih di Hari Pendidikan Nasional, demi mencerdaskan anak bangsa, seorang guru honorer di Kabupaten Sika NTT rela digaji Rp300.000 per bulan. Padahal ia harus menempuh jarak sejauh 6 km dengan melewati hutan dan medan sulit untuk sampai ke sekolah. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan.